Dalam setiap tahapan usia itu kita mengajarkan keterampilan sosialisasinya berbeda-beda caranya. Mengapa sih seorang anak perlu kita ajarkan untuk bersosialisasi? Dan sebetulnya apa sih manfaat dari seorang anak kita ajarkan bersosialisasi? Gambarannya seperti ini. Ketika social skill seorang anak itu baik, ya, ketika dia punya keterampilan sosial yang baik, maka anak akan diterima dengan baik dalam sebuah sistem atau kelompok sosial. Anak akan diterima dengan baik misalnya di sekolah, di tempat les, di tempat kelompok ibadah. Anak diterima dengan baik dan interaksi anak dengan lingkungan baik. Ya. Nah, ketika interaksi anak dengan lingkungan baik, dia diterima dengan baik, anak akan merasa nyaman berada di lingkungan sosial tertentu. Anak akan merasa senang dan nyaman dengan situasi sosialnya dia, dalam hal ini misalnya sekolah. Nah, ketika anak sudah punya pertemanan yang baik, diterima dengan guru dengan baik, gitu, dia nyaman dengan sekolah, maka performa anak akan menjadi baik di lingkungan tersebut. Ketika dia diterima dengan baik di sekolah, otomatis performanya dia di sekolah akan menjadi baik. Ketika dia diterima dengan baik di lingkungan sosial rumah ibadah, maka performa dia di rumah ibadah itu akan menjadi baik. Nah, ketika dia diterima dengan baik di keluarga besar, maka dia akan bisa berperforma atau berperilaku yang baik. Dia akan bisa menunjukkan sisi-sisi baiknya, begitu. Dia akan bisa diterima dengan baik di lingkungan keluarga besar. Sehingga dia akan apa? Dia akan bisa nyaman untuk menunjukkan kebisaannya, menunjukkan kemampuannya, ya. Sehingga dia bisa berperforma secara optimal, menampilkan sesuatu secara optimal. Kalau di sekolah ya prestasi belajar yang menjadi optimal. Nah, mengajari keterampilan sosial ada hal-hal yang penting yang harus kita ingat, ya. Jadi orang tua harus ingat bahwa ketika mau mengajari keterampilan sosial, ingat bahwa keterampilan ini tidak hanya bicara tentang tahu. Kalau kita ngomong terampil, ya, itu tidak hanya bicara tentang tahu secara kognitif atau secara pengetahuan. Tidak hanya tahu bahwa ketika kita berbuat salah harus minta maaf, tidak hanya tahu bahwa ketika kita bertemu orang kita harus ramah. Tapi keterampilan juga bicara tentang kita mampu melakukan apa yang kita tahu tadi. Ya, kita tahu bahwa ketika salah kita harus minta maaf, maka kita mampu melakukannya. Kita tahu bahwa ketika ada teman yang susah kita harus berempati, kita mampu melakukannya. Jadi tidak sekedar tahu, terampil bicara tentang tahu dan mampu. Nah, kalau kita bilang keterampilan artinya dia mampu melakukannya dengan benar gitu ya. Maka dia bisa dikatakan terampil. Nah, artinya kalau kita mau anak punya keterampilan sosial, kita mau anak tahu mampu melakukan keterampilan sosial dengan baik dan benar, berarti kemampuan ini tidak diperoleh dengan hanya 1-2 kali baca buku atau 1-2 kali dinasehati. Anak tidak bisa sekedar 1-2 kali diberi pengetahuan, dijelaskan, kemudian dia ingat, lalu Anda berharap dia bisa. Tidak seperti itu. Butuh proses berlatih untuk bisa menguasai keterampilan ini. Butuh proses praktek. Jadi dari yang dia ketahui tadi, dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akhirnya dia ketika berinteraksi dengan orang lain, dia dapat dengan mudahnya dia melakukan keterampilan sosial itu dengan baik karena dia terbiasa. Nah, kapan sih sebetulnya seorang anak sebaiknya mulai diajarkan bersosialisasi? Nah, tidak bisa ketika Anda butuh dia untuk bisa baru Anda ajarkan. Keterampilan sosialisasi itu bukan hal yang seperti itu, ya. Jadi sebetulnya kapan sih mulai diajarkannya? Ya sedari kecil, sebetulnya sejak bayi ya. Karena anak atau manusia adalah makhluk sosial, sedari kecil dia punya interaksi dengan orang lain ya. Tapi interaksinya interaksi bayi dengan bayi yang istilahnya minim ala kadarnya begitu. Jadi sebetulnya sejak bayi mereka akan memulai interaksi dengan pengasuh utama. Bisa orang tua, bisa mungkin babysitter, bisa mungkin oma gitu ya. Nah,
Jadi ketika dari bayi ini, anak akan belajar mengenal ekspresi emosi lawan bicaranya. Nah, ini kan penting untuk keterampilan sosialisasinya dia. Ya, dia mengenal juga yang namanya bahasa nonverbal. Ketika kecil itu dia bayi, dia mengenal juga aturan boleh dan tidak boleh, ya kan? Anda ketika bayi mau memukul kakaknya misalnya, Anda kan pasti katakan no, terus kemudian tangannya diambil gitu. Jadi sebetulnya sejak bayi, dari interaksi-interaksi kecil Anda dengan anak, Anda sudah mengajarkan keterampilan sosial yang basic, dasar sekali gitu ya. Kemudian mengajarkannya ini berkembang, yang diajarkannya ini berkembang semakin kompleks seiring dengan pertambahan usianya anak. Nah, kapan kita mengajarkan sosialisasi dengan teman sebaya? Nah, sosialisasi dengan teman sebaya ini bisa kita mulai ajarkan sedari dini ya. Mulai dari dengan keluarga maksudnya sepupu, keluarga yang sebaya begitu ya. Nah, paling lambat kapan? Ketika anak tidak punya saudara yang sebaya, apa yang harus dilakukan? Paling lambat mulai di usia 2 tahun, anak sudah mulai harus diajarkan atau dikenalkan sosialisasi dengan teman sebaya. Kenapa? Karena umumnya anak usia 2 tahun ini kan dia mulai mengembangkan ketertarikan pada permainan yang dilakukan oleh anak-anak yang lain. Dia mau involve, dia mau bergabung bermain. Kemudian anak usia 2 tahun juga bicaranya sudah semakin jelas, semakin lancar. Jadi dia untuk berkomunikasi dengan temannya pun menjadi lebih mudah begitu dibandingkan dengan ketika dia sebelum berusia 2 tahun. Jadi sedari dini bisa diajarkan lewat interaksi dengan saudara kandung atau saudara yang sebaya ya. Saudara sepupu begitu. Kalau tidak ada ya minimal mulai usia 2 tahun mulai cari-cari teman untuk anak playdate gitu. Apakah di setiap tahapan usia anak kita berbeda saat mengajarkan keterampilan sosialisasinya? Ya, kalau dari penjelasan saya tadi jelas. Dalam setiap tahapan usia itu kita mengajarkan keterampilan sosialisasinya berbeda-beda caranya. Ya, kenapa? Karena di setiap tahapan usia ada perbedaan-perbedaan dalam hal apa saja. Dalam hal perkembangan kognitif, jadi ada tingkat kematangan bahasa anak udah mulai berubah, kemampuan komunikasinya udah mulai semakin baik, kemudian logika berpikirnya juga pun sudah berkembang semakin baik, anak semakin mampu berpikir logis, semakin mampu berpikir sebab akibat. Kemudian semakin tinggi usianya anak, kebutuhan sosial emosional untuk tiap tahapan usia juga berbeda. Ya, contoh anak usia 6 tahun ke atas dia sudah punya kebutuhan memang untuk terlibat dalam pertemanan, untuk tergabung dalam sebuah kelompok sosial, dan kemudian kebutuhan ini semakin meningkat lagi di usia remaja ya. Nah, kemudian kenapa berbeda juga di tahapan usia? Karena ketika usia anak semakin meningkat, ragam aktivitas mereka dan durasi mereka bersosialisasi dan tempat-tempat mereka bersosialisasi pun semakin beraneka ragam. Ya, sebagai contoh anak usia 4 tahun dengan usia 7 tahun. Usia 4 tahun ini biasanya masih di dalam rentang playgroup TK. Kemudian usia 7 tahun ini rentangnya di SD kelas 1 atau SD kelas 2 begitu ya. Kelihatan perbedaannya, saya contohkan ya. Anak usia 4 tahun ya dengan anak usia 7 tahun. Anak usia 4 tahun durasi bertemu dengan teman sebayanya di sekolah. Ini kita ngomong sebelum pandemi ya. Di sekolah mereka bertemu dengan teman sebaya sekitar 3 sampai 4 jam. Sedangkan anak usia 7 tahun bertemu dengan teman sebayanya di sekolah sudah 4 sampai 6 jam. Otomatis resiko anak untuk mengalami konflik ketika dia di usia SD lebih tinggi. Kemudian durasi anak untuk terlibat dalam permainan berkelompok juga lebih tinggi ketika di usia SD. Kemudian anak usia 4 tahun, jenis permainannya kalau Anda lihat ya, mereka lebih banyak mainnya di imaginative play, kemudian permainan-permainan menyenangkan, main kejar-kejaran, lari-lari, perosotan begitu ya, kemudian banyaknya di role play. Nah, sedangkan anak-anak usia 7 tahun itu mulai masuk ke strategic games ya, permainan-permainan menggunakan strategi. Anak usia 7 tahun udah mulai main kartu, terus kemudian udah mulai main game-game strategi, game online ya, udah mulai terlibat dalam banyak proyek-proyek kreatif bersama, kemudian juga udah mulai terlibat dalam permainan kelompok yang tidak hanya fun. Kalau dulu mungkin sekedar lari-lari kejar-kejaran tidak ada aturan, tapi ketika sudah SD mereka mulai masuk ke permainan bersama yang fun dan ada aturannya, seperti sport misalnya.
basket, bulu tangkis, sepak bola, dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya lagi contohnya anak usia 4 tahun ya. Ketika mereka ngobrol, ketika mereka saling bicara, komunikasi, kontennya biasanya berupa cerita deskriptif. Cerita menggambarkan sesuatu. Kemarin aku begini, lihat aku punya ini, bonekaku warnanya merah. Kemarin little ponyku hilang. Berupa cerita deskriptif ya. Dan pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh anak usia 4 tahun kepada temannya pun sederhana. Seperti misalnya, bonekamu warnanya apa? Bonekamu dikasih nama siapa? Pertanyaan yang sangat sederhana begitu ya. Nah, sedangkan untuk anak usia 7 tahun ya, mulai ada muncul jokes atau bercanda-bercandaan. Mulai muncul topik-topik yang sifatnya tidak hanya kelihatan di permukaan atau deskriptif, tapi juga abstrak. Jokes itu kan sifatnya abstrak ya, butuh berpikir abstrak. Kemudian mulai yang namanya ada pembicaraan tentang figur lain. Ya, kalau udah semakin besar kita sebutnya gosip begitu ya. Nah, ini mulai di usia-usia SD anak mulai membicarakan temannya, membicarakan perasaannya terhadap gurunya, terhadap teman tertentu. Ya, jadi kontennya sudah berbeda. Nah, contoh lainnya lagi, anak usia 4 tahun ya. Ketika berteman kita suruh mereka pilih teman baik, mereka belum betul-betul paham apa itu teman baik. Semua teman baik adalah teman yang sering main, mungkin sering ketemu, atau yang duduk di sebelahnya dia waktu di sekolah. Nah, sedangkan ketika sudah SD, mereka mulai mengkategorikan bahwa teman baikku ini adalah seseorang yang mungkin menyenangkan untuk aku ajak bermain, kemudian yang kesukaannya sama dengan aku, kemudian yang itu teman biasa, yang ini teman baik, yang ini teman yang tidak menyenangkan. Jadi mereka sudah mulai bisa mengelompok-kelompokkan. Yang mana yang teman biasa, mana yang teman akrab, yang mungkin nanti akan berkembang menjadi geng-gengan begitu ya. Nah, ini kurang lebih contohnya. Nah, jelas ketika sudah ada perbedaan seperti itu, maka keterampilan sosialisasi yang kita ajarkan untuk setiap tahapan usia pun berbeda dan cara mengajarkannya pun berbeda. Nah, yang paling besar perannya itu siapa sih dalam mengajarkan keterampilan sosialisasi pada anak? Ya, yang paling besar perannya itu adalah keluarga. Mengapa? Karena keluarga adalah lingkar sosial pertama anak. Anak pertama kali belajar berinteraksi, belajar mengenal emosi, belajar mengekspresikan emosi, belajar memilih perilaku yang tepat dalam situasi sosial tertentu dari mana? Ya ketika dia berkumpul dengan keluarga intinya terutama ya. Dan dia melihat, dia meniru, dia memodeling, dia belajar, ayah saya kalau dalam situasi marah seperti ini, cara menunjukkannya begini loh. Saya juga akan coba seperti itu. Ya, jadi keluarga ini perannya sangat penting karena dia adalah lingkar pertama atau step pertama anak belajar sosialisasi. Jadi anak belajar basic dasarnya itu dari keluarga. Ya, ini wadah pertamanya anak berlatih keterampilan sosialisasi. Tidak hanya belajar, tidak hanya melihat secara pengetahuan, tidak hanya menilai gitu ya, tapi dia juga mempraktekkan. Jadi misalnya anak coba-coba nih, ketika marah aku guling-guling nih di lantai. Kira-kira respon orang lain seperti apa ya? Ternyata respon orang tuanya menuruti. Nah, dia belajar tuh dari lingkungan kecil keluarganya itu bahwa cara meminta sesuatu adalah nangis berguling-guling. Sehingga ketika di sekolah, lingkup yang lebih besar ya, dia ketika mau minta sesuatu sama gurunya, dia akan nangis guling-guling juga misalnya. Seperti itu. Nah, karena peran keluarga ini sangat penting dalam mengajarkan anak keterampilan sosialisasi, ini berarti bahwa semakin tinggi frekuensi interaksi antar sesama anggota keluarga, ya. Jadi semakin banyak Anda saling berinteraksi satu sama lain, maka akan semakin banyak juga kesempatan untuk anak-anak Anda belajar praktek bersosialisasi. Ya, itu sebabnya sebisa mungkin minim gadget kalau di rumah, minim screen time kalau di rumah. Supaya apa? Supaya frekuensi anak belajar berinteraksi menjadi semakin besar, sehingga dia akan semakin mahir. Nah, selain itu, peran keluarga adalah dalam menerapkan aturan-aturan sosial di rumah. Semakin orang tua baik menerapkan aturan sosial,
semakin orang tua konsisten, maka anak-anak pun akan semakin bisa tampil sebagai anak yang punya perilaku baik di lingkungan sosial tertentu. Ketika di rumah orang tua punya aturan dan orang tua konsisten menerapkannya, anak akan belajar bahwa kalau sudah ada aturan, berarti kita tuh harus taati ya. Kita harus berperilaku sesuai dengan aturan itu. Nah, dengan begitu ketika dia di sekolah punya aturan tertentu, maka anak akan tahu bahwa karena sekolah ada aturan, aku harus berperilaku sesuai dengan aturannya sekolah. Nah, ini akan memudahkan anak. Makanya seringkali orang bilang kalau anak di rumahnya sudah tidak disiplin, di sekolahnya terlihat. Ya, kurang lebih prosesnya seperti itu. Ketika di rumah sudah terbiasa anak belajar bahwa aturan itu bisa ditawar-tawar kok. Nanti di sekolah dia akan juga menawar-nawar aturan. Gitu. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.